Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rini Firmansyah dengan NIM 212410103020 dari kelas basis data E. Baik, di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya mengenai studi kasus bengkel berupa database dengan 5 topik analisa. Yang pertama yaitu memberikan nama di setiap relationship. Yang kedua adalah menentukan optionality dari setiap relationship di entity yang terlibat. 3. Menentukan cardinality di setiap entity yang terlibat dalam relationship. 4. Tabel ERD. 5. Membaca relationship menggunakan ERDs. Untuk yang analisa pertama yaitu memberikan nama relationship. Nah, di tabel entity yang telah saya buat ini, saya memiliki 7 entity yaitu bengkel, motor, barang, pegawai, pelanggan, transaksi, dan nota. Nah, untuk setiap relationship-nya, bengkel memiliki relationship dengan barang, pegawai, dan pelanggan, motor dengan pelanggan dan transaksi, barang dengan bengkel dan transaksi, pegawai dengan bengkel, pelanggan dengan bengkel, pelanggan dengan motor, transaksi, pelanggan dengan transaksi, transaksi dengan motor, barang, pegawai, pelanggan, dan nota dengan transaksi. Baik, jadi di dalam relationship tadi kita memberikan sebuah nama dalam relationship-nya. Seperti contohnya bengkel dengan barang, kita beri nama relationship-nya dengan menjual. Jadi bisa dibaca dengan seperti bengkel menjual barang, bengkel terdiri dari pegawai, bengkel memiliki pelanggan. Nah, jadi setiap relationship kita di sini berikan nama agar kita tahu relationship itu bisa berhubungan dengan entity yang kita buat ini. Yang kedua ada motor dimiliki dengan pelanggan, motor masuk ke transaksi. Yang entity ketiga yaitu barang, berrelationship dengan bengkel yaitu barang milik dari bengkel, barang masuk ke transaksi. Keempat ada pegawai ini terdiri atas bengkel. Kelima yaitu pelanggan dimiliki oleh bengkel, pelanggan memiliki motor, pelanggan melakukan transaksi. Untuk transaksi ini mencatat motor, transaksi terdiri dari barang, mencatat pegawai, dilakukan pelanggan, terdiri dari nota. Nah, untuk nota ini mencetak sebuah transaksi. Baik, lanjut mengenai analisa kedua yaitu menentukan optionality dari setiap relationship di entity yang terlibat. Entity bengkel dengan pegawai. Optionality-nya yaitu bengkel itu tidak wajib karena setiap cabang bengkel itu belum tentu ada pegawainya. Yang kedua, optionality pegawai wajib karena data pegawai perlu dicatat sebagai data identitas pegawai di bengkel tersebut. Selanjutnya ada bengkel dengan pelanggan. Optionality bengkel itu wajib karena umumnya setiap bengkel memiliki pelanggan. Sedangkan optionality pelanggan itu tidak wajib karena data pelanggan tidak perlu dicatat di dalam data sebuah bengkel. Selanjutnya ada motor dengan pelanggan. Untuk optionality motor wajib karena setiap pencatatan data motor harus mencantumkan data nama pemilik motor tersebut. Selanjutnya optionality pelanggan. Ini sifatnya tidak wajib karena setiap pelanggan belum tentu membawa motor ke bengkel tersebut. Selanjutnya ada barang dengan bengkel. Optionality barang itu wajib karena setiap barang yang tersedia meliputi nama, stok, jenis harus dicatat di dalam bengkel. Sedangkan optionality bengkel tidak wajib karena untuk mencatat data bengkel tidak perlu mencatatkan nama barang dan sebagainya. Selanjutnya ada transaksi dengan motor. Optionality transaksi ini sifatnya tidak wajib karena untuk mencatat data motor kita tidak perlu mencatatkan data itu dalam
transaksi. Optionality motor wajib karena ketika kita mencatatkan data dari sebuah transaksi hasil servis, maka kita harus mencatatkan data motor tersebut. Selanjutnya ada transaksi dengan barang. Optionality transaksi ini wajib karena transaksi menyimpan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil servis motor. Sedangkan optionality barang wajib karena barang perlu dicatat ke transaksi agar tahu barang apa yang dipakai untuk servis motor. Ada lagi yaitu transaksi dengan pegawai. Optionality transaksi ini tidak wajib karena di data pegawai kita tidak perlu memberikan data dari transaksi. Sedangkan optionality pegawai wajib karena pegawai nantinya mencatat setiap pengeluaran untuk memperbaiki motor yang diservis tadi. Selanjutnya transaksi dengan pelanggan. Optionality transaksi tidak wajib karena ketika kita mencatatkan data pelanggan, kita tidak perlu mencatatkan data transaksi. Selanjutnya ada optionality pelanggan wajib karena ketika untuk mencatat sebuah transaksi perlu mencatatkan data pelanggan. Dan yang terakhir yaitu transaksi dengan nota. Di optionality transaksi wajib karena kita mencatatkan sebuah nota maka perlu dicatat di dalam transaksi. Optionality nota itu wajib juga karena ketika kita mencatat sebuah transaksi kita juga mencatatkan nomor notanya. Baik, lanjut ke analisa kedua yaitu menentukan cardinality di setiap entity yang terlibat dalam sebuah relationship. Yang pertama adalah relationship bengkel dengan pegawai, yaitu memiliki kardinalitas one to many, yaitu one di sisi pegawai, many di sisi bengkel. Dalam pencatatan data bengkel harus menyertakan data UID dari pegawai yang bekerja. Selanjutnya ada relationship bengkel dengan pelanggan. Kardinalitinya yaitu one to many, one di sisi pelanggan, many di sisi bengkel. Setiap pencatatan di bengkel itu harus menyertakan UID dari pelanggan yang ingin melakukan servis motor. Selanjutnya ada relationship motor dengan pelanggan. Kardinalitinya yaitu one to many, one di sisi pelanggan, many di sisi motor. Karena di dalam pencatatan sebuah motor yang diservis, maka harus menyertakan nama pelanggan atau pemilik dari motor tersebut. Selanjutnya ada relationship barang dengan bengkel. Kardinalitinya yaitu one to many, one di sisi barang, many di sisi bengkel. Di bengkel selalu menyertakan UID barang setiap melakukan pencatatan data barang tersebut. Selanjutnya relationship transaksi dengan motor. Kardinalitinya yaitu one to many, one di sisi motor, many di sisi transaksi. Karena di setiap transaksi itu harus menyertakan identitas dari motor pemilik. Berikutnya yaitu relationship transaksi dengan barang, yaitu kardinalitinya one to many, one di sisi barang, many di sisi transaksi. Pada setiap melakukan transaksi kita itu harus menyertakan UID atau kode dari barang yang dibeli tadi. Relationship transaksi dengan pegawai memiliki kardinality yaitu one to many, one di sisi pegawai, many di sisi transaksi. Jadi pada setiap pencatatan data transaksi baru harus menyertakan primary UID dari pegawai tersebut. Ada lagi yaitu relationship transaksi dengan pelanggan, yaitu kardinalitinya one to one, yaitu one di sisi pelanggan dan one di sisi transaksi. Artinya itu setiap transaksi pasti dilakukan oleh pelanggan tersebut. Dan juga yang terakhir relationship transaksi dengan nota. Kardinalitinya yaitu one to one, one di sisi transaksi, one di sisi nota, dan artinya setiap transaksi itu pasti memiliki sebuah nota. Baik, selanjutnya yaitu analisis keempat mengenai tabel ARD. Berikut ini adalah tabel ARD yang telah saya rangkai mengenai studi kasus bengkel, yaitu ada barang, bengkel, transaksi, nota, pegawai, pelanggan, dan motor. Ada 7 entity ya. Jadi di setiap entity ini sudah diberikan atribut di dalamnya, yaitu
contohnya seperti barang, ini barang, terdapat kode barang, nama barang, jenis barang, harga barang, dan bengkel ada nama bengkel, alamat, nomor telepon, deskripsi. Nah, di dalam semua atribut itu, dalam entity kan ini ada atribut. Nah, di setiap atributnya ini memiliki simbol, ada yang berbeda-beda. Seperti contohnya yaitu pagar. Pagar ini memiliki nama yaitu primary key, atau biasa singkatannya adalah P sama K. Nah, nilai dari primary key itu biasanya unik. Jadi fungsinya itu sebagai identitas untuk membedakan setiap record yang ada pada tabel. Nah, sementara yang U ini adalah secondary UID-nya, yaitu identitas kedua dari primary key. Nah, sedangkan yang simbol bintang ini yaitu atribut yang wajib diisi, yaitu sifatnya mandatory. Nah, sedangkan yang simbol O ini merupakan opsional. Nah, di dalam rangkaian tabel RT yang telah saya buat ini, terdapat mandatorinya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yang mungkin optionality-nya itu sangat wajib diisi. Nah, untuk membuat entity di dalam tabel RT seperti ini, caranya yaitu dengan membuat di atas pojok kiri yaitu new entity. Nah, ini klik, nanti klik di display-nya. Nah, di sini kan bisa memberikan nama entity sesuai hasil analisa kalian mengenai studi kasus terserah itu kasus apa. Seperti contohnya ini saya membuat barang, bengkel seperti ini. Nah, di general namanya adalah bengkel, lalu atributnya yaitu kode barang, nama barang, jenis barang, atau barang. Nah, untuk kode barang ini kan bersifat primary UID ya. Jadi di sini ada primary UID ini, kalian bisa checklist untuk menunjukkan bahwasanya atribut itu beridentitas primary key, yaitu langsung aja di FP, di OP. Nah, untuk yang ini UID ini caranya yaitu dengan masuk ke unique identifier. Nah, di sini kalian bisa menambahkan ini ditambah. Nah, namun karena saya sudah menambah ya, ini di P2, nanti kalian bisa pilih ini. Nah, di sini nanti terdapat beberapa atribut-atribut yang telah ditulis tadi. Nantinya kalian bisa memilih atribut mana yang ingin dijadikan secondary UID. Misal nama barang ini nanti kalian arahkan ke kanan, nanti akan pindah slot ke kanan menjadi secondary UID dari entity tersebut. Nah, selanjutnya simbol bintang. Simbol bintang ini kan sifatnya mandatory, jadi mungkin kalian bisa mengisikan itu di slot ini, di checklist mandatory. Semisal atribut itu bersifat opsional, mandatory ini tidak perlu di-space, dibiarkan saja kosong. Namun nama barang ini kan sifatnya wajib, jadi saya tulis mandatory. Oke. Nah, ini tabel ERD ini kan bersifat logikal. Nah, ada juga yang bersifat physical model, yaitu seperti ini. Caranya untuk membuat seperti ini, kalian cukup bisa arahkan ke sini engineer, lalu ntar saya nulis dulu. Nah, ada engineer di bawah, kalian klik engineer. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalian bisa saring gini,
Nah, di physical model ini kalian bisa mengetahui tipe-tipe data dari entity tersebut. Misal di entity barang ada atribut kode barang. Kode barang ini source tipenya pasti yaitu varchar dengan size 255. Nah, ini ada juga F. F ini apa? F ini adalah foreign key. Nah, foreign key ini merupakan kolom kombinasi dari kolom pada suatu tabel yang berasal dari primary key di tabel yang sama ataupun berbeda. Analisa terakhir yaitu mengenai membaca relationship menggunakan RDIS. Nah, yang pertama yaitu relationship bengkel dengan pegawai. Cara membacanya yaitu setiap pegawai harus menjadi milik satu dan hanya satu dari bengkel. Selanjutnya, setiap bengkel bisa memiliki satu atau beberapa mekanik atau bengkel. Kedua, relationship bengkel dengan pelanggan. Cara membacanya yaitu setiap pelanggan harus menjadi milik dari satu dan hanya satu bengkel, dan setiap bengkel bisa memiliki satu atau beberapa pelanggan. Selanjutnya ada relationship motor dengan pelanggan. Setiap motor harus menjadi milik dari satu dan hanya satu pelanggan, dan setiap pelanggan bisa memiliki satu atau beberapa motor. Selanjutnya, relationship barang dengan bengkel. Cara membacanya yaitu setiap barang harus menjadi milik dari satu dan hanya satu bengkel, dan setiap bengkel bisa memiliki satu atau beberapa barang. Selanjutnya, relationship transaksi dengan motor. Setiap transaksi harus menjadi milik dari satu dan hanya satu kendaraan, dan setiap motor bisa memiliki satu atau beberapa pembelian atau transaksi. Selanjutnya ada relationship transaksi dengan barang. Cara pembacanya yaitu setiap transaksi harus menjadi milik dari satu dan hanya satu barang, dan setiap barang bisa memiliki satu atau beberapa transaksi. Selanjutnya yaitu relationship transaksi dengan pegawai. Cara pembacanya, setiap transaksi harus menjadi milik dari satu dan hanya satu pegawai. Setiap pegawai bisa memiliki satu atau beberapa transaksi. Selanjutnya ada relationship transaksi dengan pelanggan. Bacanya yaitu setiap transaksi harus menjadi milik dari satu dan hanya satu pelanggan, dan setiap pelanggan bisa memiliki satu atau beberapa transaksi. Dan yang terakhir, relationship transaksi dengan nota. Setiap transaksi itu harus menjadi milik dari satu dan hanya satu nota, dan setiap nota bisa memiliki satu atau beberapa transaksi. Jadi itu tadi hasil analisa saya mengenai studi kasus database bengkel, dari mulai yang memberikan nama relationship, menentukan optionality di entity yang terlibat, menentukan cardinality-nya, tabel RD, mencari relationship dengan RD. Nah, mungkin cuman itu dari saya. Jika ada tutur kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.